Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara. Kembali Anda menyaksikan Kepri hari ini edisi Kamis 26 September 2024 bersama saya Mizatri Handayani. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Kepri hari ini. Saudara, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. 5 anggota Sat Narkoba Polresta Barelang, Kepulauan Riau ditangkap Bareskrim Mabes Polri karena kedapatan telah menjual barang bukti berupa sabu-sabu seberat 5 kg. Total sudah ada 15 anggota Sat Narkoba Polresta Barelang telah ditangkap karena kedapatan terkait penjualan barang bukti. Sejak terkuaknya penjualan barang bukti narkoba sabu-sabu oleh petugas Sat Narkoba Polresta Barelang, kantor Sat Narkoba Polresta Barelang terlihat sepi. Bahkan kantor yang biasanya ramai oleh petugas yang keluar masuk kini terkunci. Pintu utama kantor terkunci, tidak ada seorang pun yang terlihat. Selain itu, di lapangan parkir terlihat beberapa mobil yang sudah terparkir lama. Hal ini terlihat dari kondisi mobil yang sudah mulai berkarat dan dipenuhi daun-daun. Dari informasi yang beredar, minggu lalu, 5 anggota Sat Narkoba Polresta Barelang ditangkap oleh Bareskrim Polri di wilayah Provinsi Riau terkait penjualan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 kg. Kapolresta Barelang Kombes Pol Heribertus Opusunggu membenarkan penangkapan anggotanya. Ia mendukung penangkapan ini. Pihaknya bersama Polda Kepri saat ini sedang fokus untuk pembersihan anggota yang bermain-main dengan barang bukti. Setiap tindakan yang melanggar akan kita tindak tegas. Saya sebagai Kapolresta mendukung hal tersebut, tetapi masih ditangani oleh Polda di Bid Propam Polda Kepri dan Mabes Polri. Apakah ini pengembangan Pak dari yang awal? Masih ditangani oleh tim Mabes Polri. Kemungkinan besar pengembangan. Berapa barang bukti yang terbaru ini? Masih diperiksa ya. Berapa orang, Pak? Kami juga belum dapat informasi lengkap dari Mabes Polri. Informasinya 5 orang Pak yang ditangkap oleh Mabes Polri. Permintaan untuk personil saya 5 orang. Saya sebagai Kapolres sudah mengganti semua personil yang terlibat. Kemudian sudah meminta kepada Bapak Kapolda untuk pergantian personil dari jajaran yang personil Polresta Barelang ini berkurang sekitar 10 personil. Ya. Dan dari Polda sudah memberikan perwira untuk mengganti Kasat Reskrim. Penangkapan ini merupakan yang kedua kalinya, sebab sebelumnya pada bulan Agustus lalu, 10 petugas Sat Narkoba Polresta Barelang juga ditangkap karena menjual barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg. Total sudah ada 6 kg sabu-sabu yang hendak dijual dari 15 anggota yang ditangkap, termasuk Kasat Narkoba berpangkat Kompol. Selain itu ada 3 perwira berpangkat Ibtu dan Ibda. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Khawatir membahayakan pengendara antar kecamatan, Kepala Koordinator Wilayah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Jemaja pasang marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan para pengguna jalan. Jalan utama satu-satunya yang menghubungkan 3 kecamatan yaitu Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Jemaja Barat ambles dan jebol. Hal tersebut diduga disebabkan oleh gerusan pada gorong-gorong yang berada di Desa Mapuk, Kampung Bayur. Selain itu, dugaan yang lain dikarenakan gorong-gorong pada ruas jalan tersebut tidak menggunakan cincin atau box cover. Akibatnya jalan tersebut dengan mudah tergerus air dan ambles. Koordinator Wilayah Dishub LH Kecamatan Jemaja
Ardoni mengatakan bahwa pihaknya khawatir dengan keselamatan masyarakat, terutama kepada para pengendara. Untuk itu dirinya bersama anggota melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas demi memberikan informasi tentang lalu lintas kepada masyarakat. Dirinya berharap agar pemerintah yang membidangi jalan tersebut agar segera tanggap dengan kejadian tersebut sebelum memakan korban jiwa. Pasang rambu-rambu ini gunanya untuk meminimalisir kecelakaan karena mengingat di sini arus sering padat untuk anak sekolah, bahkan untuk pada malam hari karena lubang ini sangat mengganggu bagi pengguna jalan. Harapannya apa nih, Pak? Harapannya untuk ke depan mudah-mudahan ada tanggapan dari pihak terkait dalam ini, karena pada dasarnya kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kuala Nambas siap membantu untuk meminimalisir rawan kecelakaan. Usai pemasangan rambu-rambu lalu lintas, kini lokasi tersebut mulai diketahui warga tentang adanya informasi rawan bahaya. Setiap pengendara sudah mulai hati-hati saat melintas di area tersebut. Hampir semua warga yang melintas berharap gorong-gorong yang menghubungkan ruas jalan 3 kecamatan di Pulau Jemaja segera diperbaiki demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dari Anambas, Ramadan TVRI melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Permasalahan kesulitan ekonomi yang kerap terjadi di tengah masyarakat menjadi penyumbang terbanyak ODGJ di Lingga. Total ada 37 orang dalam gangguan jiwa di Dabo Singkep, Lingga, di mana penyebab utama rata-rata akibat depresi akibat permasalahan ekonomi. MOU antara Polres dan Abdesi Kabupaten Lingga ditandai dengan pendatangan antara Kapolres dan Ketua Abdesi Lingga di Gedung Endra Dharma Laksana Polres Lingga, Kamis 26 September 2024. Dihadiri seluruh camat, kepala desa, BPD, serta Pemkap Lingga. Kapolres Lingga AKBP Apri Fajar Hermanto mengatakan nantinya Polres Lingga akan ada pendampingan terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Setiap hari kami pantau mulai tanggal 18 sampai tanggal 25 ini kami dari Dinas Sosial untuk tanggal 25 kami datang lagi berkunjung dengan kondisi pasien alhamdulillah membaik, dan kami bersepakat bersama Dinas Sosial dan pemerintah setempat untuk merujuk pasien ke tingkat yang lebih pelayanannya lebih efektif untuk kesembuhan pasien. Polres Lingga juga akan melatih para Babin Kamtipnas agar bisa memberikan pemahaman kepada Pemdes jika nantinya ditemui kesulitan saat melakukan perencanaan pemakaian dana desa. Dari Lingga, Paino melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan kembali. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kepri hari ini. Saudara, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengukuhkan 3 penjabat sementara untuk kepala daerah wilayah Kepulauan Riau. 3 PJS yang dikukuhkan yakni PJS Bupati Kabupaten Lingga, PJS Bupati Kabupaten Natuna, dan PJS Wali Kota Batam. Pengukuhan 3 pejabat sementara daerah di Provinsi Kepulauan Riau itu berlangsung di Gedung Daerah Kota Tanjung Pinang,
Selasa 24 September 2024. Ketiga pejabat yang dikukuhkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad tersebut, yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kepri, Said Nur Syahdu, sebagai PJS Bupati Kabupaten Lingga, kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi dilantik sebagai PJS Bupati Kabupaten Natuna, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung dilantik sebagai PJS Wali Kota Batam. Pengukuhan tiga pejabat tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan pejabat sementara Bupati dan Wali Kota di Provinsi Kepri. Pada momen Pilkada 2024 ini, para PJS diamanatkan tugas untuk menjaga netralitas ASN, menjaga kondusivitas Kaptipmas, serta membantu memfasilitasi kelancaran Pilkada 2024. Diketahui pengukuhan pejabat sementara ini dilakukan karena kepala daerah di 3 wilayah tersebut sedang cuti luar tanggungan negara pada masa kampanye Pilkada 2024. Saudara sebagai para pejabat senior yang sudah memahami tugas, pokok dan fungsi serta batasan-batasan sebagai penjabat, maka saya harap saudara-saudara bisa mematuhi, mengikuti kaedah-kaedah aturan perundangan itu dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memudahkan semua tugas yang diemban oleh saudara-saudari semua, dan tentunya harapan kami seluruh penjabat di kabupaten, di kota di mana saudara bertugas, saudara juga bisa mengkomunikasikannya dengan baik, juga menjaga situasi di daerah tetap aman, tentram dan kondusif, dan harapan kita semua bisa menjamin penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini berjalan dengan baik dan sukses. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Saudara, kebijakan izin tinggal peralihan atau bridging visa menjadi kemudahan bagi warga negara asing atau WNA, di mana izin tersebut menjadi jembatan antara izin tinggal sebelumnya untuk mendapatkan izin tinggal yang baru sebagai warga negara asing. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun menggelar sosialisasi mengenai implementasi pelaksanaan izin tinggal peralihan atau bridging visa bagi warga negara asing yang merupakan kebijakan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sosialisasi itu menghadirkan sejumlah audiens dari beberapa perusahaan di Karimun, di mana perusahaan-perusahaan tersebut memiliki beberapa pekerja asing, yang mana izin tinggal peralihan itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 yang disahkan pada 1 April 2024 lalu. Yang mana berdasarkan dari Permenkumham tersebut, masa berlaku izin tinggal peralihan ialah 60 hari dan hanya berlaku bagi WNA yang sudah berada di wilayah Indonesia. Dan izin tinggal itu juga tidak berlaku lagi apabila WNA telah keluar wilayah Karimun. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun, Zulman Nur Arif, bahwa permohonan izin tinggal peralihannya disetujui setelah masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir, serta juga akan menghemat waktu, tenaga, biaya akomodasi WNA. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi dengan mengundang perwakilan dari perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja asing dalam rangka memberikan pemahaman kepada penjamin terkait dengan kebijakan baru Direktorat Jenderal Imigrasi berupa bridging visa atau yang disebut dengan izin tinggal peralihan. Tujuan diadakan ini ya tentunya untuk mensosialisasikan persyaratan tata cara untuk pengajuan dari bridging visa itu sendiri. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mempermudah berkas pengurusan izin tinggal untuk pekerja asing. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan.
Saudara, Kapolresta Tanjung Pinang memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat utama di lingkungan instansi Polresta Tanjung Pinang. Pejabat baru Polresta Tanjung Pinang diperintahkan untuk siap dan berkomitmen menjaga Kamtibmas selama pelaksanaan Pilkada 2024. Upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama di Polresta Tanjung Pinang dipimpin langsung oleh Kapolresta Tanjung Pinang Komisaris Besar Polisi Budi Santosa di lapangan apel Mapolres Tanjung Pinang pada hari Rabu 25 September 2024. Pejabat yang disertijab antara lain Kabak OPS Polresta Tanjung Pinang, Kompol Amri Hamzah, menggantikan Kompol Hadi Sucipto. Kasat Intelkam Kompol Dunot Parsaoran Gurning menggantikan Kompol Sudarto, Kabak Ren Polresta Tanjung Pinang AKP Effendi menggantikan AKP Catherine Marisa Stepani. Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Lajun Siado Rio Sianturi menggantikan Kompol Arsyad Riyandi. Kemudian Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Misyamsu Alson menggantikan AKP Susetyo. Komisaris Besar Polisi Budi Santosa mengatakan mutasi jabatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan karir di organisasi kepolisian. Kedepannya roda organisasi di Polresta Tanjung Pinang diharapkan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pejabat utama yang baru dilantik diperintahkan untuk siap dan berkomitmen dalam menjaga Kamtibmas selama Pilkada 2024. Apresiasi juga diberikan kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi dan loyalitasnya selama menjabat di Polresta Tanjung Pinang. Jadi kita melaksanakan serah terima jabatan pejabat utama Polresta Tanjung Pinang, mulai dari Bapak Kapakop, Kasat Intel, kemudian Pak Kapakren, Pak Kasat Narkoba, dan juga Kapolsek Kota Tanjung Pinang. Untuk mutasi jabatan ini memang dalam rangka pengembangan karir di organisasi kepolisian, juga memang ada yang mau purna juga, dan semoga dengan adanya serah terima jabatan ini roda organisasi di Polresta Tanjung Pinang ini bisa lebih maksimal lagi. Yang pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang kedua memang dalam rangka ini kita persiapan maksimal untuk segera menyiapkan personil, peralatan dan seluruhnya untuk menghadapi pesta demokrasi Pilkada tahun 2024 di Tanjung Pinang ini. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Kepri hari ini akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kepri hari ini. Saudara, Polres bersama Asosiasi Pemerintahan Desa atau Abdesi Lingga melakukan MOU kerjasama pengawasan dana desa. Nantinya Polres Lingga akan melakukan pendampingan terkait rencana penggunaan dana desa untuk pembangunan. 37 orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah pelayanan Puskesmas Dabok Singkep Lingga. Rata-rata usianya di atas 30 tahun. Semua terkontrol dengan baik oleh petugas kesehatan. Bahkan dalam waktu dekat ada satu ODGJ yang akan dirujuk ke Batam. Di mana pasien yang akan dirujuk ke Batam ini kondisinya sangat mengkhawatirkan serta butuh penanganan yang lebih serius. Kepala Puskesmas Dabok Singkep Lingga, Jubaidah, mengatakan depresi terlalu berat dan sering mengancam nyawanya sendiri, membuat tim akan merujuk pasien tersebut untuk penanganan lebih lanjut. MOU ini inisiasi dari Polres Lingga, tentunya untuk memberikan semacam ruang untuk seluruh kepala desa dalam penggunaan anggaran. Kita ada ruang-ruang diskusi perencanaan dan juga ruang-ruang di mana
kepala desa itu lebih bisa aktif untuk mengkoordinasikan dalam penggunaan anggaran. Faktor kesulitan ekonomi penyumbang paling banyak penyebab ODGJ di Lingga, bahkan ada yang berujung kematian. Pemkab Lingga berharap jika mengalami kesulitan harus rajin curhat, baik itu ke orang terdekat serta ke ulama yang ada di Lingga. Dari Lingga, Paino melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Ketua Aliansi Anambas Menggugat atau ALAM Kepulauan Riau dampingi korban penggelapan atau penipuan ke kantor reserse kriminal Polres Kepulauan Anambas. Korban yang menjadi pelapor utama kejadian ini bersama Ketua Aliansi Anambas Menggugat tiba di kantor Polres Kepulauan Anambas sekitar pukul 12.39 waktu Indonesia Barat. Pelapor langsung diterima oleh tim Reskrim Polres Kepulauan Anambas. Ketua Aliansi Anambas Menggugat Abdul Razak mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh diduga oknum PT GDSK di Matak Bes tersebut tergolong mafia tenaga kerja yang meresahkan masyarakat. Menurutnya korban yang dialami seperti yang dialami korban hari ini sudah berjumlah puluhan orang. Untuk itu dirinya berharap kepada Polres Kepulauan Anambas untuk menindak tegas oknum mafia tenaga kerja di salah satu perusahaan. Saya selaku Ketua ALAM Aliansi Anambas Menggugat mendampingi korban yang selama ini kita duga ada mafia penerimaan tenaga kerja yang dijanjikan setoran uang, dan ini sudah meresahkan bertahun-tahun warga Anambas. Hanya kita dapat korban inilah yang sanggup untuk melapor, yang lainnya pada takut. Ada berapa korban kira-kira? Korban ini udah puluhan, ada yang sudah bekerja dan ada yang dijanjikan tapi nggak kerja-kerja. Contoh yang ini, dari bulan 2 2024 bahkan udah diperintahkan medikal seakan mau naik segera, tapi ternyata sampai sekarang udah setoran uang beberapa kali nggak dinaikkan. Ini sudah betul-betul mafia ini. Sementara itu, korban atau pelaporan Supriyanto usia 27 tahun menjelaskan bahwa berawal dari tawaran pekerjaan dari pelaku yang mengaku humas di PT GDSK sebagai petugas kebersihan kepada korban. Lalu korban mengiyakan atas tawaran pekerjaan tersebut dengan dalih si korban harus memberi uang kepada pelaku sebesar 4 juta rupiah, lalu mentransfer uang tersebut kepada pelaku. Kemudian pelaku kembali diminta sejumlah uang hingga total kerugian mencapai Rp21.200.000. Si korban pun hingga kini tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan si pelaku. Kita dirugikan secara material. Berapa yang dirugikan? Keseluruhannya Rp21.200.000. Awal ceritanya gimana sih? Si oknum menjanjikan dengan bekerja sebagai CS di perusahaan GDSK dengan meminta uang supaya kita dapat bekerja. Tapi ternyata si oknum ini malah tidak mempekerjakan saya. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Raden Riki Pratidiningrat melalui Kasih Humas Polres Kepulauan Anambas, Ibtu Ahmad Sucipto membenarkan terkait adanya laporan dari korban ke Polres Kepulauan Anambas terkait dugaan penggelapan atau penipuan rekrutmen tenaga kerja di salah satu perusahaan migas yang berada di Matak Bes, Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini Satreskrim Polres Kepulauan Anambas sedang mendalami dugaan kasus tersebut. Pelaku terancam pasal 378 atau 372 tentang penggelapan atau penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Memang benar pada hari ini kami menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan rekrutmen tenaga kerja di salah satu perusahaan migas. Untuk sementara, pasal yang disangkakan kepada terlapor itu pasal 378 atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
Saat ini, Satreskrim Polres Kepulauan Anambas belum melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga meresahkan masyarakat. Bahkan dugaan kasus tersebut juga salah satu pemicu aksi demo di perusahaan migas dan menjadi tuntutan serius pada aksi demo tanggal 18 September 2024 yang lalu. Saat ini, dugaan kasus tersebut sedang ditangani pihak kepolisian Polres Kepulauan Anambas. Dari Anambas, Ramadan, TVRI melaporkan. Kepri hari ini akan kembali hadir untuk Anda, saudara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kepri hari ini. Saudara, respon cepat Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas menanggapi keluhan petani terdampak hama pada tanaman cabai. Pemerintah daerah berjanji akan berwacana mendatangkan tim kajian hama pada tanaman cabai kepada petani cabai di Kepulauan Anambas. Petani gagal panen cabai secara menyeluruh yang diakibatkan oleh penyakit yang belum diketahui penyebabnya. Cabai milik petani seluruhnya berwarna putih, busuk, dan mengering. Dapat kunjungan dari Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas guna melihat secara langsung hama apa yang menyerang cabai petani. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Rovaniadi, mengatakan bahwa dirinya akan segera gelar rapat teknis bersama tim kajian Provinsi Kepulauan Riau guna menindaklanjuti keluhan petani tentang hama cabai. Untuk itu dirinya berharap kepada petani untuk bisa bersinergi dengan pemerintah. Penyakit mungkin yang kami prediksikan itu yang pertama tuh ada penyakit antraknos ya, atau busuk buah, atau dikenal kalau bahasa kita tuh pate gitu lah. Kemudian ada hama yang biasa menyerang di tanaman cabai itu hama trip. Nah itu sangat umum sekali. Nah cuman memang untuk antraknos ini atau pate ini memang baru 1 tahun ini yang memang menyerang sangat cukup luas kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah tentu itu dari kasus-kasus ini akan memberikan pembelajaran juga bagi kita nanti ke depan bagaimana penanganannya untuk kita tingkatkan terhadap petani-petani kita. Memang kalau kita bicara terkait dengan pengendalian hama, memang kita butuh tingkatkan untuk petani-petani kita dalam mengendalikan hama dan penyakit. Tidak semua petani yang tahu bagaimana mengendalikan atau mencegah datangnya hama penyakit itu. Sementara itu, salah seorang petani cabai, Chief Arifin, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kepulauan Anambas. Melalui Anambas, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, yang turun langsung ke lokasi lahan cabai petani yang berada di Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja, Timur Kepulauan Anambas. Dirinya berharap agar ada solusi terkait kasus hama yang menyerang cabai miliknya. Saya sudah banyak berterima kasih untuk kedatangan dari Kepala Dinas, juga dari Ketua Pertanian semacam Pak Is ke sini. Alhamdulillah saya sudah bersyukur lah ditengok ke sini. Jadi respon kemarin waktu saya cabai-cabai yang udah penyakit ini udah dikasih solusi. Cuman kami minta tolong untuk kedepannya macam mana jangan sampai lah kena lagi semacam penyakit-penyakit ini. Solusi dari Ketua Pertanian dari pemerintah tadi katanya kalau ada yang udah ini baru pertama ada harus dibuang, yang perlu dibuang, jangan sampai langsung merembet sama yang lain, Pak, seperti itu. Hasil monitoring yang dilakukan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kepulauan Anambas, petani cabai dapat bantuan dari pemerintah berupa pupuk dan bibit sebagai pengganti kerugian petani cabai dengan cara mengajukan proposal kepada dinas. Hal tersebut dilakukan agar petani bisa kembali bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Dari Anambas, TVRI melaporkan. Saudara, 2 residivis jambret berhasil ditangkap jajaran Polresta Barelang. Keduanya menerima timah panas saat melawan ketika hendak ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa tas hasil rampasan dan motor yang digunakan pelaku saat beraksi.
Kedua residipis nekat mereka melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di sore hari. Pelaku tidak segan melukai korbannya hingga terjatuh. Tersangka Sriyanto dan Rizky adalah mantan residipis dengan kasus yang sama. Kedua tersangka harus menerima hadiah dari polisi karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Dari kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, handphone, serta jaket saat digunakan saat beraksi. Di kawasan Batam Center, kedua pelaku mendapat korban seorang wanita. Para pelaku lantas mempepet korban yang sedang mengendarai sepeda motor di perumahan Tunas 2 Orchard Park dan merampas tas korban. Akibatnya korban terjatuh karena tarikan keras dari para pelaku. Tas korban berisi uang tunai Rp300.000, 2 unit telepon genggam dan dokumen penting lainnya raib di gondol kedua pelaku. Setelah berhasil melakukan aksi jambret, para pelaku membuang tas beserta dokumen korban di gorong-gorong di kawasan Lubuk Baja. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung bertindak setelah mendapat laporan dari korban. Ketiga pelaku berhasil ditangkap, termasuk WO yang berperan sebagai penadah barang curian. Kedua pelaku utama SO dan RP diketahui merupakan residipis yang baru saja bebas dari penjara 25 hari sebelum melakukan aksi kejahatan ini. Keduanya dihadiahi timah panas karena melawan saat ditangkap. Dua orang menggunakan 1 sepeda motor, satunya mengendarai, satunya lagi melihat dan mengawasi. Apabila menemukan korban, mereka langsung pepet, kemudian langsung jambret itu tas maupun yang dibawa oleh korban. Ada spesialis untuk korban nggak Pak? Apakah perempuan atau bagaimana? Sementara yang kita dapat ini perempuan. Dua pelaku, seorang residivis kah atau bagaimana Pak? Dua residivis, sama-sama baru keluar dari penjara 25 hari. Untuk kasus yang sama? Kasus yang sama. Satu lagi tersangkanya sebagai tindakannya Pak? Satu lagi yang penadah. Satu lagi penadah, jadi supaya kita memutus mata rantai, setiap hasil mereka dijual ke si W. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau Teguh Subroto menerima dokumen hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengelolaan pendapatan negara bukan pajak, jasa pemanduan dan penundaan kapal pada pelabuhan sewilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan PNBP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan BPKP kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yang disaksikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Muharram, Koordinator Bidang Pitsus Kejati Kepri, Kasih Penyidikan, Kasih Penuntutan, Kasih Uheksi, dan Kasih Penerangan Hukum Kejati Kepri, serta tim auditor dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Adapun kasus posisi singkat perkara tersebut yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mengadakan kerjasama operasi dengan beberapa perusahaan untuk melaksanakan jasa pemanduan kapal dan jasa penundaan kapal untuk pelabuhan sewilayah Batam. Dalam pelaksanaannya terdapat pendapatan negara bukan pajak sebesar 5% atas pelaksanaan jasa pemanduan dan penundaan kapal tersebut yang tidak disetorkan ke kas negara melalui Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Terdapat juga pembayaran pendapatan negara bukan pajak sebesar 20% jasa pemanduan dan jasa penundaan kapal yang diterima oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Berdasarkan laporan hasil audit, perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 14 miliar rupiah,
Hingga saat ini, dalam proses pengumpulan alat bukti, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti, tim penyidik Kejati Kepri akan segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Teguh Subroto, berharap dengan penyerahan dokumen hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini menjadi momen penting dalam upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Kerjasama antara BPKP dan Kejaksaan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel di sektor publik serta mempercepat kinerja Kejaksaan dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Tanjung Pinang, Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian berita yang terangkum dalam Kepri hari ini. Anda juga bisa mengakses informasi seputar Kepulauan Riau melalui sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube channel kami di TVRI Kepri. Akhirnya, saya Miza Trihandayani mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you.